warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitab prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, sampai halaman 19. Pembahasan mengenai kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan ad-dalil. Poin yang ke-9, bahwa kaum muslimin, semoga kita termasuk di dalamnya, wajib senantiasa mengikuti manhaj atau metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, dalam hal akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Oleh karena itu, suatu bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah lagi. Kekurangan tidak boleh dibalas dengan berlebih-lebihan dan sebaliknya. Jadi enggak boleh bid'ah dibalas dengan bid'ah. Maksud dari pernyataan ini adalah tentang bid'ahnya Jahmiyah. Jaham bin Safwan pendirinya, yang menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak mengetahui. Kenapa kok bisa orang meniadakan sifat-sifat Allah? Karena mengambil sepotong ayat, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Kalau dikatakan Allah melihat, manusia melihat, binatang melihat, berarti menyamakan Allah dengan manusia, dengan binatang. Karena ingin mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluknya, maka dikatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak mengetahui. Dibantah oleh musyabbihah, mujassimah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Bahkan Allah melihat sama seperti manusia melihat.
Ini dua-duanya keliru. Adapun ahlu sunnah menggunakan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, dalam hal akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Dikatakan apakah Allah melihat? Allah melihat. Sama dong seperti makhluk melihat, tidak sama. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Namanya sama, hakikatnya tidak sama. Ini maksudnya tidak boleh membantah bid'ah dengan bid'ah. Contoh yang kedua seperti bid'ahnya Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah. Qadariyah meyakini manusia punya kudrah, punya kemampuan. Sukses dan gagalnya seseorang itu tergantung usahanya. Manusia bisa menentukan nasibnya, punya kudrah, punya kekuasaan. Sehingga ketika hendak merantau, ya semoga sukses ya nak, nggak usah didoain mak. Nggak perlu doa, karena sukses dan tidak tergantung kitanya. Merasa bahwa kita punya kesanggupan, kita punya kemampuan tanpa campur tangan kekuasaan Allah. Kaum apa namanya? Qadariyah. Dibantah, ditentang oleh Jabariyah yang mengatakan bahwa makhluk tidak mempunyai kekuasaan dan makhluk ini dipaksa untuk menurut. Pendapat mereka ini adalah contoh tentang bid'ah yang dilawan dengan bid'ah, wallahu a'lam. Kalau menurut Qadariyah manusia punya kudrah, menurut Jabariyah manusia itu majbur, dipaksa. Sehingga manusia diibaratkan wayang yang dimainkan oleh dalang. Dia nggak punya kemampuan, ikut saja. Kita hidup itu ikut saja. Kata orang Jawa, mung sak jermong lakoni. Apa artinya? Hanya sekedar menjalankan. Lalu bagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah mengatakan manusia punya kekuasaan, punya kemampuan. Tetapi kekuasaan dan kemampuan manusia di bawah kekuasaan Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka punya kehendak kecuali di bawah kehendak Allah Rabbul alamin. Ini kaidah yang ke-9, tidak boleh membantah bid'ah dengan bid'ah. Ya bantah bid'ah dengan sunnah. Yang ke-10, setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya, kalimat yang baru, yakni baru di zaman kita, tidak ada zaman sebelumnya, maksudnya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam agama, perkara yang baru dalam agama, bukan dalam teknologi, bukan dalam urusan alat pertanian dan yang lainnya, adalah bid'ah. Di zaman Nabi, ada nggak pesawat? Tidak ada. Sekarang ada pesawat. Berarti baru atau lama? Baru. Bid'ah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena bukan masalah agama. Yang bid'ah itu kalau masalah agama. HP. Zaman Nabi nggak ada handphone. Sekarang ada handphone. Wah itu baru tuh bid'ah. Apa-apa bid'ah, tapi handphone dipakai. Buang dong handphonenya. Pala lu peang begitu. Yang bid'ah itu masalah agama. Masalah handphone, masalah pesawat terbang, mobil, itu berkembang sesuai dengan kecerdasan manusia, sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan tingkat pemikiran manusia. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnari." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Imam Syatibi rahimahullah wafat pada tahun 790 Hijriah. Berkata tentang definisi bid'ah, bid'ah adalah cara baru dalam agama. Antum perlu dihafalin. Jangan antum bilang nuduh orang ini bid'ah, ini bid'ah. Ditanya apa definisi bid'ah? Pokoknya bid'ah. Udah. Bid'ah adalah cara baru dalam agama. Yang dibuat-buat menyerupai syariat. Cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat. Dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat dibuat-buat berarti nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Selanjutnya, definisi Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat pada tahun 795 Hijriah berkata, yang ini panjang, ya, antum hafalin perkataan Imam Syatibi yang ringkas dan itu yang sering dipakai oleh ulama. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat, yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat, yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat, yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Istilahnya bid'ah lughawiyah.
Di antara istilah bid'ah lughawiyah itu pada perkataan Umar bin Al-Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah tentang salat tarawih. Yang tadinya di akhir hidup Nabi, salat tarawih sendiri-sendiri. Di masa pemerintahan Abu Bakar, salat tarawih juga berkelompok-kelompok, tidak dari satu imam. Di awal pemerintahan Umar pun demikian. Kalau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk mengimami salat tarawih dengan satu imam. Umar melihatnya senang dan mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Bid'ah apa maksudnya? Bid'ah secara bahasa. Bukan secara istilah, karena sholat tarawih di zaman Nabi ada apa tidak? Ada. Cuman tidak terus menerus. Maka setiap orang yang membuat-buat suatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan, yang berkaitan dengan amalan atau ucapan, baik lahir maupun batin. Karena akidah apa namanya bid'ah ada pada akidah, pada ibadah. Dalam hal ini ada beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah. Jadi ada orang yang menganggap ada bid'ah tapi hasanah. Padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut syariat. Contohnya adalah ucapan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu anhu keluar dan melihat mereka salat berjamaah, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah yang semacam ini. Ahlu sunnah telah sepakat tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Yaitu 3 generasi yang terbaik. Sahabat, muridnya Rasulullah. Tabi'in, muridnya sahabat. Tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Jadi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. 3 generasi ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Kata Nabi, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku.
kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Dengan apa mereka menjadi sebaik-baik manusia? Dengan qala Allah, qala Rasul. Di universitas mana mereka kuliah? Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantainya pasir, atapnya pelepah kurma. Mata pelajaran apa yang diajarkan kepada mereka? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia. Melahirkan sebaik-baik generasi. Oleh karenanya, kalau umat ini mau baik, ya harus diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Karena tidak akan baik akhir umat ini, kecuali dengan mengikuti kebaikan pendahulunya. Mereka juga sepakat tentang haramnya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan. Ini orang dakwah sesat-sesat mulu. Memang Nabi katakan kullu bid'atin dolalah, ya kita katakan semua bid'ah itu sesat. Jangan bilang bid'ah aja. Gimana dong? Kullu bid'atin itu. Enggak bisa. Kullu bid'atin dolalah. Ini enggak boleh bilang dolalah. Jadi gimana? Semua yang diadakan dalam agama adalah itu. Semua yang adalah jadi ahlu sunnah sampaikan. Yang syirik itu syirik. Yang bid'ah itu bid'ah. Tidak boleh ditutup-tutupi. Dan dengan itu, mata yang terpejam mulai terbuka. Akal yang tertidur mulai terbangun. Satu demi satu tokoh-tokoh ahlul bid'ah mulai. Awalnya kepanasan dulu. Dengan kalimat bid'ah. Akhirnya mereka banyak juga yang rujuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita agar senantiasa istiqamah di atas sunnah dan semoga mereka dapat hidayah. Itu dengan menyuarakan ini. Yang pelaku sejarah mengetahui apa iya kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Organisasi besar, raksasa di negeri ini, NU, Muhammadiyah, dan yang lain. Sedangkan dakwah ini dakwah pengajian 10 orang, 15 orang, tahun 90, dikit. Apa bisa? Ternyata sekarang ini luar biasa. Dakwah ini paling sering didengar suaranya. Dan lebih mengetuk gendang telinga. Dan alhamdulillah tidak bisa dibendung. Terus mengalir, membanjiri pikiran mereka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sekali dengar, dua kali dengar. Lama-lama terbuka juga. Dan tidak ada lagi hujah bagi mereka. Sehingga ulamanya mereka dibantah oleh orang awamnya ahlu sunnah. Ulamanya dibantah oleh orang awamnya ahlu sunnah. Ulama ahlul bid'ah dibantah dengan bantahan yang membuat mereka kebingungan.
kita lihat. Itu yang bantah-bantah bid'ah sekarang ini. Orang-orang yang baru-baru belajar, baru taubat. Tapi karena yang disampaikan hujjah, maka susah untuk dibantah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Pesan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di akhir hidupnya kepada saudara-saudaraku yang ikut bergabung dalam manhaj ini, dakwah yang berkah ini, hendaknya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang pertama dan meningkatkan ketakwaan yang kedua. Jadi ilmu dan amal. Karena mengalahkan ahlul bid'ah bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu dan amal. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh untuk dimenangkan atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Huwallazi arsalahu rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, yakni al-ilmu nafi'. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni al-amalus saleh. Kita akan terus ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan dua ini, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Bukan cuma ilmu tanpa amal. Itu Yahudi. Bukan amal tanpa ilmu. Itu Nasrani. Sedangkan muslimin, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Mereka sepakat tentang haramnya bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan. Tidak ada di dalam Islam bid'ah hasanah. Kata Ustaz Yazid, bid'ah hasanah enggak ada. Ibu hasanah ada. Itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Oh, enggak apa-apa, ini baik kok, apa salahnya? Kalau imam itu baik, tentu Nabi telah mendahului kita, para sahabat mendahului kita. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, tentu mereka para sahabat lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Dan barometer baik dan buruk itu bukan logika. Barometer baik dan buruk itu bukan pendapat banyaknya masyarakat. Tetapi baik dan buruk barometernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut saja udah. Dan jangan mengada-adakan, jangan berbuat bid'ah. Sesungguhnya kalian sudah dicukupi. Misalnya orang mau sholat, ikut saja sholat yang ada sunnahnya. Cukup. Bahkan kewalahan kita. Sholat wajib sehari semalam berapa rakaat?
17 rakaat. Salat sunnah sehari semalam berapa rakaat? 60 lebih. Bagaimana ngitungnya? Salat rawatib saja yang muakkadah 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Berapa? 12. Kalau ditambah dengan sunnah-sunnah yang tidak ditekankan, 4 sebelum asar. Jadi berapa? 16. Tambah 2 sebelum maghrib. Jadi 18. Tambah 2 sebelum isya. 20. Kalau mau ditambah lagi, 4 setelah zuhur. Jadi 4 sebelum, 4 sesudah. Jadi 22. Itu baru rawatib. Tambah duha 12. Berarti 34. Tahajud 11. Jadi 45. Itu sholat yang ada sunnahnya. Tiap kali ke masjid 5 kali, tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi 10. Berarti 55. Setiap habis wudu 2 rakaat, minimal wudu 5 kali. Nah, itu 10. Jadi berapa? 65. Jadi kita sholat yang ada sunnahnya aja sangat banyak. Enggak usah bikin sholat-sholat yang enggak ada sunnahnya. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan membuat-buat bid'ah. Faqad kufitum, kamu sudah dicukupi. Saum juga begitu. Enggak usah ngadain saum-saum yang tidak ada dalilnya. Ramadan sebulan, Syawal 6 hari, kemudian Arafah, Muharram, tambah tiap bulan 3 hari, Senin Kemis, Saum Daud, habis waktunya buat puasa semua. Kalau mau mengikuti apa? Sunnah. Tidak perlu kita bikin puasa weton, itu. Puasa nyodot. Apa puasa nyodot? Puasa cuman makan buah-buahan saja. Codot apa codot? Kelelawar. Kelelawar makan daging apa enggak? Enggak. Kalau ada kelelawar makan daging, itu kelelawar udah sesat. Puasa pati geni. Waduh. Jadi yang dimakan enggak boleh ada yang dimasak. Puasa putih. Cuman makan nasi putih. Itu mah bukan puasa. Ikuti saja, enggak usah bikin-bikin ajaran yang enggak ada contohnya. Sudah cukup. Bab karakteristik dan keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara karakteristik dan keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah, pertama, sumbernya autentik, asli, orisinal. Karena sumbernya apa? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Sementara akidah ada yang lain, ada kalanya sumbernya mimpi-mimpi, mukasyafah. Yang kedua,
berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Udah, ikutin saja apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Itu prinsipnya ahlu sunnah seperti itu. Gak banyak bertanya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah bersemayam di atas ars. Sudah imani Allah bersemayam di atas ars. Bagaimana bersemayamnya? Gak perlu, gak boleh menanyakannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dan sebanding dengannya. Yang keempat, yang ketiga, sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Itu akidahnya, sesuai dengan akal sehat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allah berapa? Satu. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas ars. Masuk di akal. Akidah yang menyimpang, qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Aina Allah? Fi kulli makan. Di mana Allah? Allah ada di setiap tempat. Padahal tempat itu banyak. Enggak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah cuma satu tapi ada di mana-mana? Di mana Allah? Allah ada di hati. Hati manusia banyak. Hati siapa? Allah ada di setiap tempat. Tempat itu ada yang suci, ada yang najis, ada yang kotor. Di mana Allah? Allah di setiap tempat. Berarti ada dong di toilet. Ya, nggak tahu deh. Dia akan bingung ketika ditanya. Tetapi akidah ini jelas. Allah Maha Esa. Di mana Allah? Allah di atas langit. Sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Sehingga banyak orang-orang cerdas itu menerima akidah ini. Ketika ada orang-orang yang merasa cerdas, dianggap cerdas, kok tidak menerima, itu karena menyimpang manhajnya. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Karakteristik yang keempat, mata rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan ayat Quran yang memang mutawatir, berdasarkan hadis yang sahih yang telah diperiksa oleh para ulama sampai kepada para sahabat, para tabi'in serta para imam yang mendapat petunjuk. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal dan imam-imam yang lain. Karakteristik yang kelima, jelas dan gamblang. Enggak samar. Itu akidah Ahlus Sunnah, jelas.
Ada akidah yang enggak jelas ketika ditanya di mana Allah, Allah ada tanpa tempat. Ada, iya. Di mana? Pokoknya tanpa tempat. Enggak jelas nih orang. Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Berarti Allah enggak ada, di mana-mana enggak ada. Itu namanya gazebo. Jelas akidah kita di mana Allah. Allah di langit. Selesai. Mana buktinya? Itu Nabi Isra Mi'raj naik ke langit. Kita berdoa menengadahkan tangan kemana? Ke langit. Dan Allah firmankan, "Amintum man fis sama ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Yang keenam, akidah Ahlussunnah ini bebas dari kerancuan. Enggak rancu. Bebas dari kontradiksi. Pertentangan enggak ada. Dan dari kesamaran. Kalau ada seakan-akan kontradiksi, tanyakan kepada ulama. Akan dijelaskan dengan gamblang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita harus terus berdoa, minta pemahaman. Karena ala ilmu al-fahmu. Ilmu itu pemahaman. Yang ketujuh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan, kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Kalau orang lurus akidahnya, perjuangannya sukses, menang, dakwahnya ditolong. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mendakwahkan akidah tauhid. Dimusuhi, diperangi, diancam bunuh. Sampai akhirnya ditolong oleh gubernur yang ada waktu itu, Muhammad Saud. Kemudian bekerja sama dan jadilah kerajaan Saudi. Satu-satunya negara Islam di dunia yang menegakkan hukum Islam. Sukses, berhasil. Dan di negeri kita, semoga Allah memberikan pertolongan. Ya. Jangan sibuk dengan yang lain, sibuk dengan qala Allah, qala Rasul. Dan gitu kita lihat. Dakwah sepi, Thoriqul Huda, apaan Thoriqul Huda? Udah masjidnya kecil, depannya becek. Antum masih ingat nggak sih? Pedagang cilok, pedagang apa gitu. Tetapi dengan berdakwah terus, Masya Allah, diberikan pertolongan. Tapi kita tidak boleh gembira sebelum waktunya. Tidak boleh apa? Gembira sebelum waktunya. Jangan berselebrasi. Semuanya masih harapan. Sukses yang sebenarnya apabila sudah masuk surga, terbebas dari neraka. Kesana cita-cita kita. Adapun dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan, bagi kebahagiaan. Lihat. Jangankan menang perang, kalah perang aja bahagia. Karena janjinya surga. Pulang perang Uhud.
ibunya Sa'ad atau lari gitu. Kemudian bertanya, bagaimana anak saya, anakmu meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ayah saya, ayahmu meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu siapa nama wanitanya saya lupa. Kemudian bagaimana suamiku, suamimu meninggal dunia, menjerit langsung keras. Menjerit keras. Maka kata Nabi SAW, begitulah suami itu memiliki tempat di hati istri-istrinya. Itu. Di hati istrinya apa istri-istrinya? Betapa seorang wanita itu kadangkala berat sekali. Kalau ditinggal saudaranya masih sabar, ditinggal bapaknya, ditinggal suaminya menjerit. Ya. Kemudian ada wanita yang lain datang, dikasih tahu itu saudaramu meninggal, itu ayahmu meninggal, anakmu meninggal. Dia mengatakan, di mana Rasulullah? Rasulullah baik-baik aja. Mana saya pengen lihat Rasulullah? Ditunjukin, itu dia Rasulullah. Kalau dia selamat, tidak ada lagi penderitaan yang berat. Gitu. Yang penting Rasulullah apa? Selamat. Suami mau meninggal, ke anak meninggal. Yang penting Rasulullah selamat. Itu hebat sekali wanita itu. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada seluruh manusia. Seperti Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling kucintai daripada seluruh manusia kecuali diriku. Kata Nabi, enggak wahai Umar, sampai engkau mencintaiku lebih daripada cintamu kepada dirimu. Maka dijawab oleh Umar, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Ini sekarang baru benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang dapat mempersatukan umat yang ke-8. Enggak akan bersatu, semboyan kita bersatu, kita bersatu. Enggak akan ada persatuan kalau akidahnya centang perenang. Jadi agar bisa bersatu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kalau masing-masing mengikuti syekhnya, mengikuti ustadznya, mengikuti imamnya, maka imam itu banyak. Siapa yang harus diikuti? Imam yang mana? Tetapi kalau mengikuti Al-Quran, Al-Qurannya satu. Mengikuti As-Sunnah, Nabinya satu. Maka sangat mungkin untuk bisa bersatu. Kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Yang ke-9, karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap utuh, kokoh dan langgeng sepanjang masa sampai datang angin berbau misik. Semua orang yang beriman menghirup angin itu meninggal dunia. Yang ke-10, Allah
menjamin bagi orang yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semoga kita termasuk di dalamnya, dengan kehidupan yang mulia. Orangnya akan mulia kalau akidahnya mengikuti akidah Ahlussunnah. Mulia di dunia, mulia di alam kubur, mulia di padang mahsyar, mulia nanti di surga, insya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz izin bertanya, sejak kapan dakwah sunnah ini menyebar ke Indonesia dan siapa tokohnya yang pertama kali menyebarkan dakwah sunnah ini di Indonesia? Dan apakah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir berperan penting dalam penyebaran dakwah sunnah ini? Dakwah sunnah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala ke Indonesia. Ada dulu dimuat di majalah Salafi tentang Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol. Itu Tuanku Imam Bonjol katanya menunaikan ibadah haji, kemudian menetap di Mekah, belajar kepada anaknya atau cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian pulang ke Indonesia, mengajarkan sunnah ini. Sehingga orang Aceh dulu pakai cadar apa biasa, ke sawah pakai cadar. Dahulu. Itu dakwahnya Tuanku Imam Bonjol. Kemudian disambut oleh 7 ulama di sana. Salah satunya Tuanku Nan Renceh. Kemudian terjadilah perang Padri. Perang melawan kafir Belanda. Makanya dimusuhi banget oleh Belanda penjajah dakwah sunnah ini. Kemudian di zaman Orde Lama itu Presiden Soekarno saja sudah mengenal dakwah ini. Sehingga ada pidatonya Presiden Soekarno yang memuji dakwah Wahabi. Itu. Jadi Presiden Soekarno memuji dakwah Wahabi. Ya, enggak tersimpan. Adapun setelah itu ada dakwah sunnah, termasuk pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, pendiri Persis, pendiri Al-Irsyad. Itu mereka orang-orang yang mendakwahkan as-sunnah, insya Allah. Tapi kemudian berkembangnya zaman, mereka sibuk dengan politik. Itu. Jadi dakwahnya lalai, yang disibukkan dengan bikin partai. Misalnya Muhammadiyah dengan PAN-nya, NU dengan apa? PKB-nya, kemudian Persis dengan bulan bintangnya, sibuk dengan itu. Di tengah kesibukan mereka seperti itulah, maka dakwah sunnah ini muncul kembali.
Di antara yang pertama saya kenal dakwah tahun 90-an, ustadz yang terkenal ada 4 atau 5 orang ustadz yang saya tahu. Mungkin banyak, tapi itu yang saya tahu. Ada Ustadz Ja'far Umar Talib rahimahullah. Itu. Kemudian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah. Itu yang paling saya kenal. Kemudian ada Ustadz Abu Nida, ada Ustadz Aunu Rafiq. Itu mereka. Ada Ustadz Yusuf Ba'isa. Itu yang saya kenal. Dulu bareng-bareng bertiga. Ustadz Ja'far, Ustadz Yazid, Ustadz Yusuf di Al-Irsad Tengaran. Dan teman-teman yang lain lebih tahu dari saya. Mungkin saya itu yang saya tahu. Alhasil sekarang ini sudah luas sekali. Dan di Jakarta pengajian ada di Dewan Dakwah, di Pramukasari, sama di Taman Cimanggu, Bogor. Kemudian fitnah di Taman Cimanggu, pindah ke Indraparasta, pindah lagi sekarang di apa namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus fitnah. Sampai sekarang masjidnya belum bisa dibangun. Ya. Pengajian dikit sampai murid-murid beliau Ustadz Badru dan yang lain bikin radio Roja. Pemancarnya pakai bambu begitu. Radius 3 km apa awalnya. Sampai mendunia sekarang. Itulah di antara perkembangan dakwah sunnah yang saya tahu. Dan Ustadz Yazid apakah punya peran penting? Sangat penting beliau. Dan saya kira beliau yang paling menonjol dakwahnya dari antara teman-teman yang lain. Antum bisa lihat karya tulisnya. Gitu. Kalau melihat karya tulisnya dan ketegarannya, ketegasannya, rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya pernah bekerja di tempat orang Bali yang beragama Hindu. Orang tersebut menjual kebab. Orang tersebut makan daging babi. Baru belakangan waktu saya baru tahu dan lihat orang tersebut mengkonsumsi daging babi. Ketika memotong bahan-bahan untuk persediaan jualan kebab, yang makan memakai pisau bekas babi tersebut. Akhirnya saya keluar dari tempat tersebut dan bertaubat minta ampun kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila ada teman atau tetangga yang suka beli kebab tersebut, apakah boleh saya kasih tahu agar jangan beli di situ? Apakah saya berdosa jika saya tahu tapi saya diam saja? Yang pertama, jualan kebab daging, jualan kebab ayam, jualan kebab sapi, kambing, bagus, boleh, nggak masalah. Yang kedua, menggunakan pisau buat motong babi, kemudian dipakai buat motong daging kambing, daging ayam. Apabila pisaunya sudah dicuci,
enggak masalah. Mana dalilnya? Siapa yang tahu? Nabi menggunakan bejana musyrikin, membolehkan sahabat yang menggunakan bejana musyrikin. Di Kitabul Aniyah di Bulughul Maram. Jadi kalau pisau sudah dicuci bersih buat motong nggak masalah. Yang ketiga, antum harus membersihkan niat di hati. Keluar dari pekerjaan itu cari pekerjaan yang halal. Jangan kita dendam atau apa. Karena dendam sama pedagang itu, kita udah keluar mau menjatuhkan orang itu. Itu yang saya khawatirkan. Kemudian beralasan takut dosa. Kalau saya tahu saya diam saja. Mungkin bukan itu, tapi itu yang saya khawatirkan. Ada orang yang tadinya kerja di restoran, senang dia gaji besar. Suatu kali dia melanggar, melakukan kesalahan, dipecat. Dia dipecat. Tapi dia menutup diri, dia mengatakan, saya keluar dari restoran itu. Kenapa? Habisnya pakai minyak babi. Dia, ini yang seperti ini tidak boleh seorang muslim seperti itu. Kemarin waktu kerja di sana diem aja, waktu belum dipecat. Begitu dipecat dia mengatakan seperti itu. Itu yang tidak boleh. Jangan. Kalau emang kamu dipecat, bilang saya dipecat. Kenapa dia menutup diri? Biar dia bisa diterima di tempat lain. Kalau ketahuan karyawan ini dipecat, akhirnya orang nggak mau lagi ngangkat dia jadi karyawan. Itu. Tapi kalau memang bukan itu, ingin menyelamatkan saudaranya, kaum muslimin, ya, dari perbuatan yang haram, maka itu niat yang baik. Tapi harus jelas, yakin pasti bahwa itu haram. Dan memang pisaunya dipakai untuk motong daging babi tanpa dicuci lalu buat dipakai motong daging kambing dan yang lain. Yang memang itu menimbulkan minimal subuhat. Nggak apa-apa dikasih tahu. Tapi kalau faktornya karena sangka-sangka atau dendam atau yang lain, jangan. Karena orang kafir makan babi, memang mereka menghalalkan babi. Adapun orang Islam ya harus haram hukumnya makan babi, wajib menjauhinya. Dan wajib waspada dari yang seperti itu. Cari yang lain yang jelas-jelas halal, itu yang kita anjurkan. Ya, semoga Allah Ta'ala meluruskan niat kita. Itu. Baik dalam beragama, baik dalam bermuamalah. Itu. Jangan suka membela diri atau tazkiyah diri lalu menjatuhkan orang lain. Sama untuk menuntut ilmu juga begitu. Ketika disayang sama gurunya, dipuji-puji gurunya. Satu saat antum masalah dengan gurunya, lalu antum ngomong di luar. Dia begini, dia begitu. Jangan. Jangan kamu jatuhkan nama gurumu di luar. Antum mau ngaji, ngaji. Nggak mau ngaji, keluar. Kenapa nggak ngaji? Saya nggak mau ngaji. Udah. Jangan dicari-cari kesalahan kalau nggak suka sama gurunya. Oh dia ada kesalahannya begini. Mau cari guru yang nggak ada salahnya, sampai mati nggak akan ketemu. Guru yang nggak punya salah. Guru kita manusia. Kalau ada kesalahannya kamu tahu, datangi. Kemudian ngobrol.
empat mata. Kasih tahu dengan sopan, dengan baik. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, antum sudah menegakkan hujjah. Bukan menjatuhkan martabat seorang ustadz, seorang guru di luaran. Daging ulama beracun. Nah, itu artinya dosanya besar. Makan bangkai itu haram hukumnya. Makan bangkai disuntik racun ya, lebih haram. Artinya menggunjing orang biasa itu dosa seperti makan bangkai manusia. Menggunjing orang Islam yang dia punya kelebihan seperti pejabat atau pengajar itu lebih berbahaya. Dan sering antum kalau menggunjing temannya nggak boleh gibah. Giliran menggunjing penguasa seakan-akan nggak apa-apa, emang udah rahasia umum. Ini nggak boleh. Menggunjing teman haram, menggunjing penguasa lebih haram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.